Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai perulangan atau looping dalam bahasa pemrograman C++. Nah, di sini looping itu digunakan untuk mengeksekusi atau menjalankan suatu kode yang berulang kali berdasarkan kondisi tertentu. Jadi dengan looping ini kita bisa mengulangi sejumlah instruksi hingga kondisi yang ditentukan terpenuhi atau hingga jumlah iterasi yang diinginkan tercapai. Ini ada contoh, misalnya kita ingin melakukan cout hello world sebanyak 10 kali. Biasanya kalau kita tidak menggunakan looping itu akan memakan banyak line seperti ini. Ini cout 10 kali, jadi kita harus mengetik sebanyak 10 kali. Nah, cara ini sangat tidak efisien karena memakan waktu, sehingga kita harus memakai cara kedua, yaitu memakai looping. Nah, di sini kita akan memakai yang pertama adalah for loop. Cara kerja for loop itu, nah yang pertama itu kita inisialisasi dulu, inisialisasi variabel yang akan dieksekusi di awal looping. Yang kedua, kita akan menentukan kondisi sebelum iterasi atau kondisi dievaluasi. Jika kondisi itu bernilai true, maka kode atau program di dalam loop tersebut akan dieksekusi. Jika bernilai false, maka looping tersebut akan berhenti. Lalu setelah itu kita menentukan increment atau decrement. Setelah setiap iterasi atau pernyataan ini dieksekusi, biasanya digunakan untuk memperbarui variabel looping. Di sini contohnya. Di sini ada codingan. Nah, di sini kita membuat ini, pertama kita inisialisasi dulu variabel integer i, awal mulainya itu dari 0. I kurang dari sama dengan 10. Ketika i kurang dari sama dengan 10, maka dia akan melakukan mengeksekusi kode yang ada di bawahnya ini, yang ada di dalam looping ini. Ketika kondisi tersebut tidak terpenuhi atau i-nya lebih daripada 10, maka i-nya lebih dari sama dengan 10, maka kondisi ini akan bernilai false, sehingga kode di bawah ini tidak akan dijalankan. Lalu ini i-nya kita increment supaya i-nya ini dari 0 terus bertambah sampai dengan 10, sehingga kode ini akan berjalan sebanyak 10 kali dikarenakan dimulai dari 0 dan sampai ke i kurang dari 10. Kita coba jalankan kode ini. Nah, dia akan mengeluarkan tulisan hello world sebanyak 10 kali. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kondisi terpenuhi sebanyak sampai 10 kali, sampai ini mencapai angka 10. Ketika ini mencapai angka 10, maka kondisinya menjadi false, sehingga kode cout hello world ini tidak akan keluar. Selanjutnya kita ke while loop. While loop digunakan untuk menjalankan sekelompok pernyataan selama kondisi yang ditentukan bernilai true. Jumlah iterasi tidak ditentukan sebelumnya dan looping akan terus berjalan selama kondisi tersebut true. Ini hampir sama dengan for looping, namun kalau for looping itu kita inisialisasi di awal iterasinya. Kalau while loop di sini tidak ditentukan sebelumnya looping, dan looping akan terus berjalan. Kalau while loop ini iterasinya tidak ditentukan sebelumnya. Cara kerjanya, kondisi akan dievaluasi terlebih dahulu sebelum menjalankan kode dalam loop. Jika kondisi bernilai true, maka kode dieksekusi. Setelah kode dieksekusi, kondisi akan dievaluasi lagi. Proses ini berulang sampai kondisi menjadi false. Sini mari kita coba. Ini ada while i tidak sama dengan 5. Di sini i kita mulai dari 0, kita inisialisasi di atas. Lalu
kita lihat kondisinya, apakah I tidak sama dengan 5. Jika iya, maka ini bernilai true dan akan menjalankan kode di bawahnya. Ini dia akan menjalankan cout I dan spasi. Dia akan mengeluarkan I yang pertama itu 5, lalu I-nya diincrement menjadi I yang pertama itu 0, lalu I-nya akan diincrement menjadi 1. Ketika sudah di ujung kode, akan kembali lagi ke atas ini, akan dicek kondisinya. Apakah I tidak sama dengan 5? Jika iya, akan terus menjalankan kode ini sampai I-nya itu sama dengan 5. Jika I-nya sama dengan 5, maka kondisi ini bernilai false. Kita coba jalankan kode ini. Nah, di sini dia men-cout I, yaitu I nilainya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ketika I-nya sama dengan 5, dia akan bernilai false dan tidak akan menjalankan kode di dalamnya. Selanjutnya yaitu adalah do while. Do while ini lebih mirip dengan while loop, namun do while ini dia menjalankan kode sekali sebelum diuji kondisi. Kalau tadi di while ini dicek kondisi dulu, setelah itu baru dijalankan. Jika di do while ini dia akan menjalankan kode sekali dulu, setelah itu baru dia akan memeriksa kondisi yang ada di dalamnya. Kita coba di sini. Nah, di sini ada kode. Pertama kita inisialisasi integer angka, lalu kita buat kode do while cout masukkan angka lebih besar dari 10, lalu kita siin angka. Nah, ketika angkanya kurang dari sama dengan 10, maka dia akan mengulangi kode ini lagi dari atas ini. Jadi dia akan memulai melakukan ini sekali, lalu dia akan mengecek apakah angka sama dengan 10. Ketika apakah angka kurang dari sama dengan 10. Jika angka kurang dari sama dengan 10, maka dia akan mengulanginya lagi sampai angka yang dimasukkan ini bernilai lebih dari 10. Kita coba jalankan. Kita coba compile di sini. Ini masukkan angka yang lebih besar dari 10. Ketika kita masukkan angka yang lebih kecil daripada 10, misal 1, dia akan terus mengulang atau mengelup. Berapapun angka yang dimasukkan, ketika angka tersebut kurang dari sama dengan 10, dia akan terus mengulang. Tapi ketika kita memasukkan angka yang lebih dari 10, misal 11, dia akan berhenti. Kondisinya akan bernilai false, sehingga dia akan berhenti. Selanjutnya adalah nested loop atau perulangan bersarang. Nested loop adalah konsep pemrograman di mana satu loop ditempatkan di loop lain. Dengan kata lain, looping ini disebut sebagai inner loop. Kedua loop ini dapat berupa for loop, while loop, do while loop, dan mereka dapat dikombinasikan dengan berbagai cara. Cara kerjanya itu, pertama, looping luar atau outer loop dimulai terlebih dahulu dijalankan satu kali. Inner loop kemudian akan dijalankan sepenuhnya sampai iterasi selesai untuk setiap iterasi dari outer loop. Setelah inner loop selesai, kontrol kembali ke outer loop yang kemudian berlanjut ke iterasi berikutnya. Proses ini berulang sampai outer loop selesai. Sini ada contoh. Ini biasanya dipakai untuk membuat membuat matriks. Biasanya nested loop ini dipakai buat matriks. Oke, di sini saya sudah siapkan. Ini kita inisialisasi dulu bahwa row itu 3 dan col itu 4. Ini baris, ini kolom. Pertama, ini
outer loop atau looping luar. Kita singkirkan ini biar terlihat. Ini outer loop, lalu ini inner loop, lalu ini adalah code yang dijalankan. Nah, cara kerjanya itu tadi dia pertama akan memulai dari outer loop ini, yang paling atas ini, yang dimana for integer i sama dengan 0, i kurang dari row i plus plus. Dia akan menjalankan ini dulu sekali, lalu dia akan masuk ke sini, ke looping inner. Nah, looping inner ini akan dijalankan sampai kondisinya false. Ketika kondisinya sudah false, dia akan kembali lagi ke outer loop ini. Nah, outer loop ini akan berjalan sekali lagi. Ketika kondisinya masih true, dia akan berjalan lagi, lalu akan masuk ke inner lagi. Innernya ini dijalankan sampai false, lalu balik lagi ke sini. Ketika ini masih true, dia akan ke sini, ke inner lagi. Innernya dijalankan sampai selesai, balik lagi. Ketika for yang outer ini false, maka akan berhenti sepenuhnya. Semua program ini akan berhenti sepenuhnya. Jadi begitu cara kerjanya. Kita coba jalankan. Oke, kita coba jalankan di sini. Oke. Nah, ini dia akan out i dan j. Yang pertama itu 0, lalu j i yang pertama 0, lalu j akan melakukan looping sampai dia false. Di sini sampai dia 3. Jadi i-nya akan 0 terus sampai j-nya itu 3. Baru i-nya akan bertambah menjadi 1 dan j-nya akan memulai dari 0 lagi. Lalu ini 1 ini akan berulang sampai j-nya itu bernilai 3. Setelah itu baru i-nya akan bertambah menjadi 2. Ketika i-nya sudah bertambah menjadi 2, j-nya akan memulai ulang dari 0, lalu akan berjalan sampai 3 lagi. Setelah itu, karena di sini row-nya itu sampai 3 dan di sini tandanya kurang dari, berarti dia akan berhenti sampai 2. Ketika dia sudah sampai 3, i-nya dia akan berhenti atau bernilai false. Nah, di sini ada penjelasannya. Outer loop atau di sini for integer i sama dengan 0, i kurang dari row i plus plus, itu mengendalikan baris dari matriks atau ini baris ini. Ini baris ini dikendalikan oleh outer. Jadi ini. Nah, 3 ini itu dikendalikan oleh outer. Sini ada tandanya ini 0, 1, 2. Lalu untuk yang inner, ini akan mengendalikan kolom setiap baris outernya. Ini kolom setiap baris. Ini kolom 1, ini kolom 0, kolom 1, ini kolom 2, dan ini kolom 3. Setiap barisnya. Sini ada penjelasan kapan menggunakan nested loop. Nah, nested loop itu dipakai biasanya ketika mengolah data dalam struktur yang multidimensial. Nested loop sering digunakan saat bekerja dengan matriks atau array multidimensi. Selanjutnya adalah untuk pencarian. Biasanya dipakai untuk mencari data yang terstruktur, seperti pencarian pasangan elemen dalam array 2 dimensi. Terus selanjutnya adalah algoritma kompleks. Biasanya membutuhkan pemeriksaan setiap pasang elemen. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan nested loop itu adalah kompleksitas waktu. Nested loop ini dapat menyebabkan eksponensial dalam waktu. Biasanya itu jadi semakin lama. Kurang efisien jika menggunakan nested loop ini. Gunakan nested loop hanya jika benar-benar diperlukan. Karena kalau kita menggunakannya terus-menerus, kita menggunakannya tapi tidak terlalu diperlukan, itu akan menyebabkan program jadi lambat. Selanjutnya itu control flow.
Control flow di sini ada dua, yaitu break dan continue. Di sini setiap break dan continue itu ada fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama itu break. Cara kerjanya itu dia ketika kita panggil breaknya itu, dia akan menghentikan looping secara total. Jadi ketika loopingnya misalnya masih bernilai true, namun kita panggil break, dia akan tetap berhenti walaupun masih bernilai true, karena kita panggil break, loopingnya itu akan otomatis berhenti walaupun kondisinya masih belum sampai false. Ini misal ada code di sini. Di sini dikatakan i akan bernilai false ketika i sampai dengan 10. Namun dalam code di situ tertulis bahwa jika i itu bernilai 5, dia akan break. Nah, waktu kita jalankan code ini, maka output yang keluar yang di cout itu i, dia akan hanya bernilai 0, 1, 2, 3, 4. Ketika 5, dia akan berhenti gitu. Selanjutnya adalah continue. Pernyataan continue ini digunakan untuk melewati iterasi. Nah, ini beda dari break tadi. Kalau break tadi itu menghentikan looping, kalau ini hanya mengskip. Kalau continue, dia akan melewati iterasi yang saat ini ada di loop dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Jadi misal di sini ada code ini kondisi akan bernilai di sini dikatakan cout 1 di code-nya. Di dalam code ini tertulis bahwa di sini akan di cout i. Nah, cout i ini harusnya jika tidak diberikan continue, ini akan outputnya akan bernilai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Namun karena di sini diberikan kondisi jika i bernilai 5, maka continue, maka ketika looping ini i-nya bernilai 5, dia akan melewati looping kelima ini. Jadi ketika i bernilai 5 di cout, dia tidak akan keluar karena dilewati. Jadi dia seperti skip iterasi kelima gitu. Sini ada penjelasannya. Fungsi break menghentikan loop sepenuhnya dan keluar dari loop. Dia efeknya mengakhiri loop dan menghentikan loop saat kondisi tertentu terpenuhi. Seperti atas ini, kondisi 5 terpenuhi, dia akan break dan memberhentikan loop. Untuk continue, itu akan melewati iterasi saat ini dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Ini hanya akan melewati eksekusi sisa. Ketika i-nya sama dengan 5 di sini, seperti contoh tadi, itu akan dilewati. Nah, di sini ada sebuah code, saya akan coba jalankan. Nah, di sini kita akan mulai dari yang pertama dulu, yang paling atas. Nah, ini kita akan mengulang. Ini adalah for loop output, dimana ini looping yang menggunakan for. Kita tentukan dulu inisialisasinya, kita tentukan dari mana dia dimulai iterasinya, lalu kita tentukan kondisi yang true, yaitu i kurang dari 5, lalu kita tentukan dia increment atau decrement. Jadi di sini dia code ini cout i dan cout spasi, maka yang keluar adalah i yang pertama 0 sampai dengan i kurang dari 5, yaitu 4 di sini. 0, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya adalah while loop.
while loop ini ketika kondisinya bernilai, dia akan mengecek kondisi terlebih dahulu. Misal di sini contohnya kondisinya itu i kurang dari 5. Nah, i di sini diinisialisasi pertama adalah 0. Jadi ketika i-nya kurang dari 5, ini kan 0 kurang dari 5, dia akan masuk ke code while ini. Lalu dia akan cout i, lalu i-nya akan di-increment. Jadi i-nya akan terus bertambah. Jadi dia cout pertama i-nya itu 0, terus cout kedua i-nya itu 2, 3, 4, dan ketika i-nya 5, dia akan berhenti. Sehingga outputnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya adalah do while. Untuk yang do while ini, yang pertama kita inisialisasi j sama dengan 0. Nah, kita cout dulu z-nya. Jadi dia akan melakukan suatu program dulu, baru setelah itu akan dicek j-nya. Apakah j kurang dari 5? Nah, dia akan pertama akan cout j dulu, setelah itu j-nya kita increment kan, j-nya jadi 1, ini kan dimulai dari 0, lalu setelah itu j-nya di cout 0, lalu kita tambahkan increment. Setelah itu baru dicek kondisinya, lalu akan berulang ke sini lagi sampai j ini bernilai 5 atau bernilai tidak sama, bernilai tidak kurang dari 5. Sehingga outputnya di sini cout j yang pertama 0 sampai ke kurang dari 5, yaitu 4 di sini. Selanjutnya adalah continue. Untuk continue di sini k diawali dari 0 dan k sampai dengan kurang dari 10. Jadi cout yang seharusnya itu ketika tidak menggunakan continue, dia itu seharusnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena di sini diberikan continue, maka ketika k sama dengan 5, dia akan melewati iterasi kelima ini, sehingga k kelima ini tidak akan dijalankan. Jadi cout yang dikeluarkan itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Lalu selanjutnya adalah break. Yang terakhir break itu di sini L dimulai dari 0, L kurang dari 10. Nah, seperti tadi, ini seharusnya outputnya itu kalau tidak menggunakan break itu adalah 0 sampai dengan 9. Karena di sini ketika L sama dengan 5 itu di break, maka ketika L-nya sama dengan 5, code ini akan sepenuhnya berhenti, atau looping ini akan berhenti total. Jadi ketika L-nya sama dengan 5 atau cout-nya itu mencapai 4, di sini looping ini code ini akan keluar dari looping, atau loopingnya akan secara total berhenti. Oke, terima kasih. Itulah tadi penjelasan looping atau perulangan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.